Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on. Jadi video hands-on kali ini saya akan membahas lab 1175 dengan judul subnetting skenario. Jadi kita di sini akan melakukan sebuah subnetting. Di sini ada tabel kosong ya. Ini nanti beberapa perintahnya ada yang harus kita isi. Terus di sini ada objektif. Yang pertama desain IP address scheme. Di situ kita akan mendesain skema IP-nya. Skema IP address. Yang kedua di sini ada assign IP address to network device and vary connectivity. Kita akan memberikan alamat IP ke jaringan dan menguji konektivitasnya. Ini kita lanjut aja di sini yang part pertama desain IP addressing scheme. Jadi kita akan desain skema pengalaman IP. Terus di sini step yang pertama subnet ini IP/24 ya 192.168.100.0 network into approved number of subnet. Ini ada subnet ini adalah subnetting jaringan dari 124 yaitu 192.168.100.0. Sini ada pertanyaan based of the topology how many subnet are needed. Jadi berapa jumlah subnet yang dibutuhkan berdasarkan topologi yang ada di sini. Kalau dari yang bisa kalian lihat di sini yang dibutuhkan adalah yaitu ada 5. Yang pertama itu untuk ke bagian switch 1 ini, yang kedua ada switch 2, yang ketiga switch 3, yang keempat ada switch 4, dan yang terakhir yang 5 itu dari R1 ke R2. Terus yang selanjutnya di sini how many bits must be borrowed to support the number of subnet in the topology table. Jadi berapa banyak bit yang harus dipinjam dari bagian host untuk membuat subnet. Di sini ada perhitungannya. Sebentar. Perhitungannya itu kalau nggak salah tuh 2 pangkat H min 2. Ini H-nya H kecil atau pangkat. H-nya yang mana? H-nya dari mana? H-nya itu dari jumlah subnet dari jumlah subnet yang udah kita bilang tadi yang ada 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 2. Totalnya berapa? Bukan. Keliru. Sebentar. Oh iya, kita cari apa sih namanya? 2 pangkat berapa yang hasilnya itu lebih dari subnet kita sebelumnya tadi, yang 5. Yaitu 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 di sini hasilnya adalah 8. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, ini adalah jumlah bit yang dipinjam dari bagian host yang untuk membuat sebuah subnet. Terus di sini ada pertanyaan lagi, how many subnet does this create? Berapa banyak subnet yang dibuat? Jumlahnya itu ada di sini, kalian bisa lihat ada 8. How many usable host this create per subnet? Jadi berapa banyak
host yang dapat kita gunakan per subnetnya. Cara ngitungnya itu sebentar. Cara ngitungnya adalah menggunakan rumus ini. Nah, ini baru kita pakai rumusnya. 2H berarti 2 subnetnya tadi 5, 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi totalnya adalah 30 host untuk digunakan per subnetnya. Lanjut kita ke yang E ini. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada table. Di sini ada table, disuruh kita melanjutkan dari setelah subnet yang kedua ini, lanjutin dari subnet kedua. Cara 0 ini karena setiap IP itu pasti dimulainya dari 0. Makanya di sini totalnya tetap ada 5, tapi kita sini ngomongnya 2 yang di bagian subnet nomor 1 ini. Kan di sini kalian bisa lihat subnet nomor 1 ini itu adalah 1 di bit kelima. Di bit kelima, kenapa di sini bitnya sampai 7? Karena di sini dia menggunakan sebuah magic number ya. Kalau hitungannya itu dari bit 7 itu 128, 64, 32, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Karena di sini dia satunya ada di nomor 5 ya, berarti kalian bisa hitung di sini nomor 5-nya 1, 2, 3, sebentar. 5-nya di situ berarti yang ketiga, 1, 2, 3. Berarti di sini yaitu nilainya adalah 32 untuk sebentar. Untuk subnet yang misal tadi dari 0 dulu aja deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sini 0-nya tadi 0. Ini tadi 32. Selanjutnya udah, habis itu kita tambahin aja sesuai dari IP IP dari IP 32 ini. Tinggal ditambah 32, berarti 32 tambah 32 itu 64. Terus yang ketiganya 98. Terus yang satunya 128. Kalau untuk ininya berarti yang keduanya 1 gini, yang ketiganya gini, yang keempatnya yang keempatnya gini. Ini yang kosong-kosongnya ya ini 0. Di sini ada, kita lanjut di sini nomor 4, calculate the binary and decimal value of the new subnet mask. Jadi nilai biner dan desimal subnet mask yang baru adalah bitnya di sini tadi kalian bisa lihat bitnya itu hanya sampai 32, berarti 1, 2, 3. Berarti di sini bit 7 sampai bit 5 aja, berarti itu termasuk slash 27. Kenapa slash 27? Karena kalau 24 itu dia subnet masknya sebentar, ini kita pakai binernya dulu aja, ada biner dari 255. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Kalau misalnya size 24 yaitu dia binernya adalah 255, ini satu ini 255, 255. Ini jumlah IP fullnya, dari sininya 0. Dan kalau misalnya setiap dari 24 sampai 27 kan itu dia nambah 3. Berarti tambahin aja 1, 2, 3. Maka di sini hasilnya adalah 198. Dari mana? Dari 128 tambah 64 sebentar. Ya, tambah 64 tambah 32. Bukan 128 dong. Sebentar. 98 983 47 192 192 192 tambah 32. Sebentar, 192 tambah 32. Hasilnya 224. Nah, berarti subnet mask dari size 24 adalah 224. Dan karena tadi karena di sini 27 berarti sesuai yang sama yang kita bilang tadi, yang dipinjam adalah 3. Oke, lanjut. Di sini ke subnet tabelnya. Nah, di sini baru kita tulis lagi. Sebentar ya. Kita buat dulu. Di sini subnetnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 aja. Subnet addressnya tadi kan urutannya dari 0. Dari 0 tambah 32 ya, berarti kita sebentar, kalau dikasih nama ntar hilang ya. Kita tulis aja deh sub addressnya. Berarti setelah dari sebelahnya ini untuk sub address semuanya. Kita bikin aja. Jadi kayak dari 0 sampai 8 ini sub address-nya diisinya di sebelah sini. Kalau 0 ini 0 itu 0 yang pertama. Terus selanjutnya sini 32. Selanjutnya kayaknya agak susah ya, mending gini aja. Udah gini aja. Sebenarnya lebih enak lagi di Word kayaknya. Di Word. Tapi kelamaan. Ya, 32 tambah 32, 64. 64 tambah 32, 98. Tambah lagi. Sebentar. Kita kasih gini dulu aja. Di sini kalau yang 4 ini adalah 128 160 192 224, sininya 255. Itu bisa dibilang 256.
255 aja karena mentok. Oke, subnet address-nya berarti adalah yang pertama di sini 0 itu 0, sini tadi 32, 64, 96, 128 dan seterusnya. Oke, lanjut di sini kita disuruh nyari IP pertamanya. IP pertamanya berarti IP pertamanya dari 0 berarti 192.168.100.1 karena IP pertamanya itu pasti ditambah 1. Berarti kalau ini 198 100.33. Ini kita kelamaan kalau nulis 192 kita tulis saja di sini titik 65 titik 99 sebentar kok 98 sih, 64 tambah 32 96 kok 98, bingung juga. 97 127 129 titik 161 193 225. Ini enggak usah lah. Ini ya, ini IP pertamanya. Ini IP-nya 225 ya, enggak usah ini. IP address, subnet address, ini IP pertama. Selanjutnya kita mau ngitung IP terakhir. Kalau mau ngitung IP terakhir tuh mending kita hitung broadcast-nya dulu, lebih gampang. Di sini misal di sini kita hitung broadcast-nya dulu berarti ya. Oke, nanti saya nulis sendiri agak bingung nih. Sebentar. IP pertama. IP broadcast. Lalu yang terakhir IP, ntar aja deh. IP broadcast-nya ngitungnya adalah kita hitung itu dia dikurang 1 dari IP yang terakhirnya dari 1 ini. IP 1 ya terakhir ini kan di sini 33, berarti 33 dikurang dari sini dari 32. Di sini kan IP terakhirnya 32, berarti 32 kurang 1 itu 31. Jadi kalau 33 sampai 64 berarti 63. Terus saja berarti di sini 95 127 159. Aduh. Ini 191. Terus yang 223. Terus di sini baru 22 sini berarti 255 dikurang 1 254. Baru kita cari IP terakhirnya. Karena di sini diperintahkan last host address. Kita disuruh cari IP terakhirnya.
Nah, nggak usah pakai sama dengan kelamaan. P terakhirnya berarti dikurang 1 dari IP broadcast. Berarti ini sini 30. Terus di sini, aduh, sebentar. Oke, ini 30, terus 62, 62 berarti sebentar. 62 berarti 95 kurang 1 94. Terus 127 dikurang 1 126. 158. 190. 222. Iya 222. Keren nomornya. Terakhir 253. IP broadcastnya di sini berapa ya tadi ya? 255. Ya, 255. Oh iya juga ya, dari 23 tambah 32 255. Iya. Berarti di sini IP terakhirnya 254. Ya, di sini sudah kita dapatkan semuanya. Kita lanjut ke step kedua. Assign the subnet, the network. Oke, lanjut. Di sini assign the subnet, the network show in the topology. Jadi di sini kita sebentar. Kita disuruh menetapkan sebuah subnet ke dalam topologi ini. Mungkin kita di sini nanti pakai enggak. Kalau sign subnet 0 ini itu ke gigabit assign subnet 0 LAN connect the gigabit ethernet 0 of R1. Jadi jalannya dari gigabit 00 ini kemana? Yaitu ke S1, ke PC1. Kalau gigabit 01 untuk R1 ini yaitu ke S2, PC2. Terus kalau yang 00 R2 di sini ke S3, dan kalau 01 ini untuk S4. Di sini ada pertanyaan yang apa ini? Assign subnet R1 to R2, yaitu dia menggunakan serial 00. Terus kita lanjut di sini. Oh iya juga, kita disuruh ngasih IP juga ya untuk S1 ini. Saya sudah bikin sebuah gambar topologi seperti yang ada di sini. Ini switch, ini router. 'Router, 'ini router, 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 'ini
Terus kita di sini dia itu IP-nya sebentar. Kok nggak keluar? Sebentar ya. Sini dia cara nilai ini gimana? Mungkin dia bakal 0 terus, kita gedein aja kali. Di sini dia IP-nya 0. IP untuk switch 1. Terus untuk switch 2 di sini 32. Switch 3 di sini ditambah 3 lagi berarti 64. Dan switch 4 ini berarti tambah 32 lagi berarti 96. Sebentar. 96. Kita agak besar lagi. Oke, terus IP-nya berapa untuk ke S1? Berarti oh ya ini udah link tadi. Berarti IP-nya di sini untuk switch 1 yang di sini yang pertama ada S1 0, S2-nya di sini 32, kalau yang untuk S3 di sini 64, S4-nya 96. Dan kalau untuk router 1 ke router 2 di sini dia adalah 128 tambahan dari 96 ini. Oke, lanjut. Di sini kita langsung ke step yang ketiga. Dokumen the address cam. Jadi kita akan dokumentasikan addressing-nya. Sini yang A kita tadi udah bikin ya, dibikin di sini. Aduh, salah. Mana tadi? Nah, ini sini kita udah bikin. Terus nanti di sini ada pertanyaan assign first. Sebentar. Aduh. Di sini ada pertanyaan assign the first usable IP address in each subnet to R1 and to LAN links. Jadi kita di sini akan hitung kita akan menetapkan IP untuk dari gigabit 00 dan 01 dan untuk yang R2-nya juga di sini. Nah, bisa lihat ada perintahnya juga yaitu 00 dan 01. IP-nya kalau di sini dia ke switch-nya itu 0 berarti di sini dia untuk gigabit 00-nya 100.1 dan kalau yang 01-nya di sini dia 100.32 berarti 33. Dan kalau yang untuk R2-nya di sini yang 00-nya itu 100.65 dan kalau yang 01-nya di sini dia 100.97. Dan kalau di sini untuk R1 ke R2-nya dia 100. Aduh, sebentar kayaknya nggak kelihatan. Sebentar, aduh. Tadi lanjutin aja harusnya. Sebentar ya. Bukan. Eraser ngapus. Nggak apa, dihapus aja dulu yang ini. Ya, oke. Berarti kalau R1 R2-nya di sini dia adalah 100.15 28 tambah 32159. Ya. Ini saya sudah menetapkannya dari yang A sama yang B. Selanjutnya di sini C, assign the second usable IP address in the attached subnet to switch. Jadi kita akan taruh untuk switch-nya di sini. Kalau switch, sebentar salah lagi. Kalau switch berarti kalau switch 1 di sini dia yaitu 100.2
Karena di sini udah ada ya. Ini untuk ya untuk jalannya. Kayak dari kita ngasih IP jalannya dari router ke switchnya 101, untuk nerimanya itu 102. Sini berarti kalau ditambah satu lagi 100.34. Kalau yang di sini berarti switch 3-nya di sini berarti 66. Dan kalau untuk switch 4 dia 100.98. Yang dimasukin ke bagian interface VLAN satunya. Oke, lanjut di sini yang D, assign the last stable IP address to the PC. Kita disuruh gunain IP terakhir untuk sebuah PC-nya. Kalau PC 1 tadi ya. Kalau PC 1 berarti IP terakhirnya berapa? Sebentar, tadi kita udah hitung. Berarti IP terakhirnya di sini 30 untuk PC 1. 30. Aduh, salah. 30. Kalau untuk PC 2-nya di sini 62. Dan kalau PC 3 di sini 94, dan kalau untuk PC 4 126. 94, dan kalau PC terakhir 126. Dan ini juga bisa didapetin dari hasil, misal di sini 30, dari hasil 32 ini dikurang 2, 62 ini dikurang dari 64, 94 dari 96, 26 ini dari 128. Oke, lanjut. Kita yang D. Itu dari yang D tadi. Berarti kita lanjut ke part 2. Assign IP address to network device and verify connectivity. Kita akan konfigurasi dan verifikasi konektivitas. Oke, lanjut kita step pertama. Kita disuruh konfigurasi pada router 1 pada gigabit 00 sama 01-nya. Kita masuk ke enable dulu. Terus config terminal. Terus kita baru masuk ke gigabit 00-nya dulu. Caranya interface gigabit ethernet 0/0. Kita masukin IP-nya. IP address-nya berapa? Tadi IP address-nya adalah di sini adalah 100.1. Berarti kita masukin di sini 100.1, 192, 168, 100.1, subnet masknya 255, 255 titik berapa? Nah, di sini subnet masknya adalah titik 224. Jadi kita tulis saja di sini 224. Baru jangan lupa no shutdown untuk nyalainnya. Terus baru exit buat masukin yang gigabit ethernet 0/1. IP address-nya 192.168.100 titik berapa? Yaitu titik mana tadi? Bukan ini. 33 di sini. Berarti 33
255 subnet masknya 255.255.255.224 Dino Sudan exit gak usah. Nah, setelah kita setting di sini, sebentar, baru kita udah setting, baru kita langsung lanjut ke switch yang ketiga, switch 3 karena di sini dia kekunci semua. Ini misalnya switch 1 kunci, switch 2 kunci, switch 2-nya kekunci, baru kita lanjut ke switch 3 aja. Tadi disuruh juga. Oke, di sini kita lanjut. Kita disuruh ngasih IP untuk interface VLAN 1. Berarti perintahnya interface VLAN 1 IP address dan IP gateway-nya. IP address VLAN 1 untuk S3-nya berarti tadi berapa ya? Bentar. Berarti 66. Ya, ini 66. Berarti 192, 168, 100.66, 55, 255, 255.224. No shutdown. Baru kita exit untuk ngatur default gateway. Sebentar. Saya agak lupa perintahnya. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah itu sebentar. IP default gateway. Oh ya, 192, 168, 100. Default gateway-nya itu IP-nya dari Gigabyte 00 ini dari router, yaitu 65. Berarti 100.65 subnet. Gak usah pakai subnet masknya. Terus enter, baru exit. Ya, nggak usah exit juga nggak apa. Oke, lanjut. Di sini dia disuruh setting juga untuk PC 4-nya karena yang PC lain juga dikunci kayak S1 sama S3. Kita buka aja sini PC 4. Desktop, IP. Nah, di sini IP-nya masih kosong ya, baru kita isi. IP-nya. IP-nya tadi 192, 198, 100.126. Sabar dulu, belum diketik ini. 192, 168.100.126. Subnet masknya 224, default gateway-nya 192, 168, 100. Berapa ya? 97. 92, 8, 100.97. Oke, berhasil, udah 100% juga. Baru kita di sini disuruh ngeping ya, ngeping dari R1-nya ini. Kita exit. Sebentar, kita exit aja. Di sini nggak sih ngepingnya? Kayaknya 192, 168. Kita coba ping ke switch 3. Iya, kita coba ping switch 3. Tadi switch 3 VLAN-nya berapa? 64. Kita coba.
berhasil. Coba kita ping ke PC ya. PC 4 tadi 126. Oke, berhasil semua. Sekian dari apa mau diperiksa juga ya dari PC? Oke. Periksa juga dari PC boleh. Ping switch tadi eh eh R1 itu tadi berapa ya? Lupa lagi. 11 coba. 101 berhasil. Terus coba ping PC 4 switch 3-nya tadi berapa? 64. Oke, berhasil. Oke, sekian dari hands on saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.